Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada pagi hari ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji tafsir surah Al-Fath, yang insyaallah pada pagi ini kita akan membahas satu ayat, yaitu ayat yang ke-15. Monggo Bapak Ibu, bagi yang di hadapannya ada mushaf Al-Quran, kita buka surah Al-Fath ayat ke-15 ya. Sudah ketemu Bapak Ibu? Baik. Mari kita baca terlebih dahulu ya ayat-ayat yang akan kita bahas. Kami baca, nanti Bapak Ibu mengikuti setelah bacaan kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulul mukhallafuna idzan talaqtum ila maghanima litakhudhuha Zaruna nattabi'kum yuriduna ayyubaddilu kalamallah kullan tabi'una kadzalikum qala Allahu min qabl fasayaquluna bal tahsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillah Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Kita sudah membaca satu ayat dari surah Al-Fath, yaitu ayat ke-15. Ini masih lanjutan penjelasan bagaimana orang-orang yang mereka tidak mau mengikuti Nabi ya ketika mau berperang, terutama waktu mau sulhu Al-Hudaybiyah ya. Sulhul Hudaybiyah, mereka orang-orang yang mangkir ya,
tidak mau ikut, yaitu orang-orang yang al-mukhallafun itu ya. Pada ayat sebelumnya itu dijelaskan ya, pada ayat keberapa Bapak Ibu? 11 ya. Yang tidak ikut turut. Jadi al-mukhallafun itu maksudnya orang-orang yang tidak ikut serta dengan Nabi SAW waktu Nabi membaiat ya. Para sahabat di daerah Hudaybiyah yang dikenal dengan baiat Ridwan ya, untuk isinya adalah untuk tidak mundur dalam peperangan. Walaupun sebagian riwayat mengatakan isi dari perjanjian itu mereka akan membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mati. Gitu ya. Tapi pendapat yang rajih adalah kalau kita baca beberapa kitab tafsir, mereka berbaiat untuk tidak mundur dari medan perang ya, apapun yang terjadi. Nah, jadi ada sebagian dari bangsa Arab itu al-mukhallafun itu ya. Mereka yang tidak ikut serta. Bukan yang tertinggal, bukan ya. Kalau tertinggal kan tidak sengaja ya. Nah, itu sebenarnya tindakan sengaja yang dilakukan oleh mereka sehingga akhirnya ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka mereka mengatakan ya, orang-orang yang tidak ikut serta ya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan di sini sayaqulu al-mukhallafun ya. Sayaqulu al-mukhallafun, orang-orang yang tidak ikut serta bersama Nabi, mereka berkata ya. Apa kata mereka? Bapak Ibu sekalian, idzan talaqtum ila maghanima lita'khuduha zaruna nattabi'kum. Itu kata mereka. Apabila kalian intolaktum berangkat ya ila maghanima, untuk menuju maghanima, di situ maksudnya ya mengambil harta rampasan perang dari kata ghanimah, maghanim ya. Litakhuduha. Dari mana harta rampasan perang yang dimaksud dari pada ayat ini Bapak Ibu dan sekalian? Yaitu nanti diterangkan dalam beberapa kitab tafsir pada perang penaklukan benteng orang Yahudi, yaitu Khaybar. Itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada Nabi dan kaum mukminin. Dalam tafsir Aisyarut Tafasir katakan wa zalika anna Allah taala ba'da sulhil Hudaybiyah wa manala ahluha minal alami nafsiyah akramahum bi ni'amin katsiratin minha. Yang demikian itu maksudnya adalah bahwasanya Allah taala setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah antara Nabi dan orang-orang kafir ya di Makkah, dan apa yang didapatkan oleh Nabi dan para sahabat ya, min alamin nafsiyah, alam itu sesuatu yang menyakitkan ya, nafsiyah maksudnya menyakitkan hati, karena ternyata Rasul dan para sahabat dilarang masuk untuk melakukan umroh ya, tawaf di Ka'bah. Padahal jumlah mereka waktu itu banyak, masih ingat Bapak Ibu ada berapa? 1.400, tapi dicegah oleh orang-orang kafir ya. Nah, setelah itu akramahum, Allah memuliakan mereka bini amin kasiratin, dengan nikmat yang banyak. Memang menyakitkan, tapi setelah itu Allah muliakan mereka dengan nikmat yang banyak. Minha di antaranya annahu wa'adahum bigonaimi au bigonaima Khaybar ya. Bigonaima Khaybar. Bahwasanya Allah taala menjanjikan kepada mereka Nabi dan para sahabat untuk mendapatkan ya ghanimah Khaybar. Harta rampasan perang yang didapatkan dari benteng Khaybar. Bi ayyutim malahum haha wa yughnimahum amwalaha wa kanat amwalan azima.
Jadi untuk menyempurnakan penaklukan Khaybar, lalu Allah memberikan kepada mereka harta rampasan perang berupa harta yang banyak ya, yang besar. Nah ini. Lalu ketika Rasulullah dikatakan falamma adu ilal madinati, ketika Nabi dan para sahabat kembali ke Madinah, wa a'lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khuruji ila Khaybar. Lalu Rasul mengumumkan bahwa kita akan keluar menaklukkan benteng Khaybar, bentengnya kaum Yahudi ya, orang-orang Yahudi yang ada dekat ya, beberapa kilo jaraknya dari Madinah ya. Benteng Khaybar yang sangat kokoh milik orang ya Yahudi sekalian. Kalau kita baca di dalam beberapa riwayat ya, waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengumumkan akan memilih salah satu dari para sahabat itu yang akan ya menjadi komandan perang, membawa royah ya, bendera. Dan orang tersebut kata Nabi yuhibbullaha wa rasulahu. Dia mencintai Allah dan Rasulnya, wallahu wa rasuluhu yuhibbuhu ya. Dan Allah dan Rasulnya pun mencintai orang tersebut. Tapi waktu itu Nabi belum menyebutkan siapa namanya. Nah, waktu itu Umar mengatakan tidak pernah beliau ingin ya menjadi orang pemimpinnya dalam satu peperangan kecuali pada saat itu, karena oleh Nabi dikatakan orang tersebut dia mencintai Allah dan Rasulnya juga mencintai dia, mencintai orang tersebut. Nah, ternyata waktu itu yang ada yang dipilih oleh Nabi, tapi waktu itu orangnya tidak ada. Ini mana Ali? Oh, Ali lagi sakit ya Rasulullah. Lagi sakit matanya. Akhirnya dipanggil Ali, kemudian diludahi oleh Rasul kedua matanya, lalu sembuh seketika. Nah, ini min barokati busoki Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Keberkahan ya ludahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ludahnya dukun enggak berkah ya. Nah, tuh. Jadi langsung sembuh seketika. Jadi tak seakan-akan Ali tidak pernah sakit. Nah, Ali lah yang kemudian ditunjuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memimpin penaklukan benteng Khaybar ini. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, orang-orang munafik baik yang mereka tinggal di pedalaman yang disebut Badui itu ya, orang Arab Badui, maupun yang tinggal di sekitaran Madinah, orang-orang munafik ya, minal badiyati wal hadirah. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka sudah mendengar ya bahwa ada kabar gembira benteng Khaybar mau ditaklukkan. Maka jaa'a ulail mukhallafuna yutalibuna bisairi ma'ahum li ajlil ghanimati la ghair. Datanglah mereka orang-orang yang ya menyelisihi Nabi, tidak ikut tadi ya dalam perjanjian Hudaybiyah, dalam Bai'atur Ridwan, datang yutalibuna bisair. Mereka meminta untuk ikut ya. Bisair yang dimaksud di sini ikut berperang bersama Nabi dan para sahabat untuk menaklukkan benteng Khaybar yang kala itu diumumkan sudah oleh Nabi di Madinah ya. Nah, dalam satu riwayat Bapak Ibu sekalian ya, Nabi SAW berkata kepada mereka, in kharajtum, kalau kalian ikut, in kharajtum, kalau kalian ikut keluar, lam amna'kum, aku tidak akan mencegah kalian, kata Nabi. Illa annahu la sahmalakum. Nah, kecuali kalian itu enggak akan dapat apa-apa. La sahmalakum. Nah, wa qalu, dan mereka pun berkata, hadza hasad, ini kedengkian Muhammad. Nah itu. Jadi mereka sudah tidak mau ikut perang melawan musuh yang pertama. Udah gitu ketika ada kabar gembira mereka mau ikut, Nabi bilang silakan, tapi kalian tidak akan mendapatkan jatah apapun. Mereka bilang, nuduh lagi, wah ini Muhammad hasad, dengki ini Muhammad. Nah itu Bapak Ibu dan sekalian ya, bagaimana orang-orang munafik itu betul-betul ya menyakiti Rasul dan para sahabat. Nah ini. Padahal itu khusus untuk orang-orang yang ikut Bai'atur Ridwan ya.
yang terlibat dalam sulhul Hudaybiyah itu. Nah, ini jadi ceritanya begitu sekalian ya. Nah, lalu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Mereka bilang, biarkan zaruna nattabi'kum, biarkan kami ikut bersama kalian. Nah, tapi Nabi bilang tadi, ya silakan saja. In kharajtum lam amna'kum illa annahu la sahmalakum. Itu diterangkan dalam hadis ya, yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam tafsir Aisyarut Tafasir. Nah, kemudian Bapak Ibu dan hadirin sekalian, yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Mereka orang-orang yang tidak berangkat ya, bersama Nabi itu, ketika mereka mengatakan zaruna nattabi'kum, nah, tinggalkan biarkanlah kami mengikuti kalian. Nah, padahal perang Khaybar itu sudah dipastikan akan menaklukkannya. Orang Yahudi akan dikalahkan dan Allah Ta'ala menjanjikan itu hanya untuk mereka para sahabat yang ikut dalam tadi sulhul Hudaybiyah atau bai'atur ridwan. Wa anna halahum khosotan min man ghaba minhum. Nah, saya ulangi ya. Li'anna Allah Ta'ala wa'ada ahlal Hudaybiyah fatha Khaybarin wa anna halahum khosotan. Dan itu memang khusus untuk mereka. Nah, sementara man ghaba minhum wa man hadara sawa. Nah, baik yang tidak hadir maupun yang hadir pada saat penaklukan benteng Khaybar, ya. Man ghaba minhum wa man hadar sawa. Itu sama. Maksudnya sama apa? Mereka akan mendapatkan bagian. Pokoknya siapa saja yang waktu sulhul Hudaybiyah, waktu bai'atur ridwan yang 1400 itu ikut, itu semua pasti kebagian ghanimah. Baik dia ikut menaklukkan benteng Khaybar atau tidak. Itu. Ya, wa anna halahum khosotan man ghaba anhu minhum wa man hadar sawa, sama persis sama. Semua akan dapat bagian yang sama. Walam yagib minhum anha, dan tidak ada dari 1400 orang itu yang tidak hadir illa kecuali satu orang. Siapakah itu? Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah. Hanya beliau yang tidak bisa hadir. Wallahu alam ya. Tentu saja ada sebab ya. Tetapi faqasama lahu Rasulullah SAW. Rasul tetap memberi bagian Jabir bin Abdullah. Kasahmi man hadar. Seperti bagian orang yang ikut perang menaklukkan Khaybar. Itu semua dibagi oleh Nabi. 1400 semua kebagian. Jabir pun yang enggak ikut dapat juga. Jadi gitu. Kasahmi man hadar, seperti bagian orang yang hadir, yang ikut berperang dalam perang Khaybar itu. Nah, maka si para munafik itu mereka juga ingin gitu. Apalagi mereka kan ingin berangkat juga. Nah, ini bersalian. Tapi kata Nabi, ya silakan saja. Kalau kalian mau keluar silakan. Kami tidak akan larang kalian tadi ya. Lam namna'kum aw lam amna'kum illa annakum la sahma illa annahu la sahma lakum. Kecuali ya kalian enggak akan dapat bagian apapun. Nah, kemudian Bapak Ibu dan hadirin sekalian, yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Jadi mereka ini, orang-orang munafik ini yang tidak ikut serta bersama Nabi dalam sulhul Hudaybiyah itu, mereka ingin merubah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud perkataan Allah yang dirubah oleh mereka? Yaitu janji Allah, ya. Wa'dallahi alladzi wa'ada bihi ahlal Hudaybiyah. Janji Allah yang telah Allah janjikan untuk para sahabat yang ikut dalam sulhul Hudaybiyah. Wa dzalika anna Allah Ta'ala ja'ala lahum ghanaima Khaybar iwadan an fathi Makkah. Nah, yang demikian itu bahwasanya Allah Ta'ala telah menjadikan bagi mereka ghanimah, ghanaim ya, harta rampasan perang Khaybar sebagai ganti dari penaklukan kota Makkah. Ya, itu. Yang memang waktu itu belum terjadi ya. Itu kan tahun ke-6 Hijriah ya.
Sementara penaklukan kota Makkah terjadi tahun ke-8, 2 tahun kemudian. Nah, sebelum itu ada perang Khaybar. Jadi mereka sudah mendapatkan ya ghanimah yang banyak, tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak sekalian. Lalu apa bentuk ya perubahan terhadap firman Allah taala, terhadap ketetapan Allah taala yang dimaksud, yang dirubah oleh orang-orang munafik itu? Nah, ini Bapak sekalian. Nah, jadi itu adalah janji Allah tadi ya, untuk para sahabat yang ikut dalam sulh atau ahlul Hudaybiyah akan diberikan ghanimah dari perang Khaybar. Oleh karenanya Rasulullah SAW ya disuruh oleh Allah Ta'ala untuk mengatakan kepada orang-orang munafik tadi, lan tattabi'una, janganlah kalian mengikuti kami ya. Kadzalikum qala Allahu min qabl. Nah, itu demikianlah yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala sebelumnya. Dan Allah telah memberikan kabar, faqad akhbarana Allah Ta'ala bihalikum wa aqalikum hadza qabla an taquluhu wa takunu alaih. Jadi sebelum kalian ngomong ini, Allah sudah memberitahu kami, kata Rasulullah SAW. Keadaan kalian, apa yang kalian katakan, nah, itu sudah Allah kabarkan kepada kami. Nah, itu yang dirubah nanti oleh mereka. Nah, lalu bagaimana merubahnya? Fasayakulun, maka mereka akan berkata, kata sa itu harfu ya istiqbalin ya, huruf yang menunjukkan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maka Allah katakan di sini, fasayakulun bal tahsudunana. Nanti mereka akan berkata, jadi Allah sudah ngasih tahu. Nanti mereka orang-orang munafik ini akan berkata, atau orang-orang yang tidak mau ikut Nabi dalam sulhul Hudaybiyah itu akan berkata, apa perkataan mereka? Bal tahsudunana. Bahkan kalian, wahai Muhammad dan ya para sahabat yang lain, kalian itu dengki kepada kami. Ya, itu kata mereka. Sebenarnya kamu itu dengki kepada kami. Maka kami tidak kalian Muhammad, engkau tidak mengizinkan kami ikut bersama kalian ya. Nah, itu. Jadi itu yang dimaksud mereka merubah firman Allah Ta'ala ya, yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Jadi mereka menuduh Nabi telah dengki. Nah, inilah yang dikabarkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi dan orang-orang beriman. Jadi mereka mengatakan, ma mana'tumuna minal khuruji ila Khaybar illa hasadan lana. Tidaklah ada yang membuat kalian mencegah kami untuk ikut keluar dalam penaklukan benteng Khaybar illa kecuali hasadan lana, kata mereka. Kecuali itu hanya karena kedengkian kalian kepada kami. Dengki kenapa? Annana laminal gonaima, ya minal gonaimi ailam yakunillah amarakum yamnauna walakin al-hasad. Jadi kalian tuh hanya dengki saja kepada kami, ya. Kalau kami juga ikut mendapatkan ghanimah. Itu bukan karena perintah Allah, kata mereka. Ya, untuk mencegah kami ikut bersama kalian, walakinnal hasad, tetapi hasadlah kedengkian kalian ya yang mencegah kami, yang kalian membuat mencegah kami untuk ikut bersama kalian. Nah, itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Lalu di akhir ayat ini Allah Ta'ala mengatakan, bal kanu la yafqahuna illa qalila. Ya. Jadi padahal mereka itu ya, tidak mengerti masalah kecuali hanya sedikit saja. Karena apa? Tuduhan-tuduhan mereka tadi kepada Nabi dan para sahabat. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Ya, jadi mereka itu begitulah digambarkan oleh Allah Ta'ala. Mereka ya menuduh Nabi, sudah tidak mau ikut Nabi untuk ke Mekah ya, untuk memperkuat Rasul waktu itu mau umrah tadi, walaupun akhirnya tercegah. Lalu terjadilah sulhul Hudaybiyah. Lalu di situ Nabi membaiat para sahabat ya untuk ikut ya berperang, tidak lari dari medan perang. Sementara mereka al-mukhallafun ini ya tetap di kampung-kampung mereka di Madinah, tidak ikut bersama Nabi SAW.
Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu, lalu Allah mengatakan mereka ini orang yang tidak paham, sedikit pemahamannya. Nah ini, akhirnya itulah yang keluar dari mulut mereka, merubah ketetapan Allah, menuduh Nabi telah berbuat hasad. Ya. Nah, lalu apa kesimpulannya Bapak Ibu dan hadirin sekalian? Nah, dalam tafsir Aisyarut Tafasir diterangkan setidaknya ada 3 kesimpulan. Ya. Yang pertama, janji Allah kepada Rasul dan orang-orang beriman dengan rampasan perang benteng Khaybar, nah itu disampaikan oleh Allah Ta'ala fi tariqihi minal Hudaybiyah ilal Madinah. Ketika mereka pulang, ya, berjalan pulang dari Hudaybiyah ke Madinah. Wa injazuhu lahum dalun ala wujudillahi ta'ala wa ilmihi wa qudratihi wa hikmatihi wa rahmatihi. Nah, dan ketetapan Allah sekaligus betul-betul itu terbukti untuk Nabi dan para sahabat, benteng Khaybar ditaklukkan, itu menunjukkan akan apa? Akan ala wujudillah, adanya Allah, wa ilmihi, dan ilmu Allah, wa qudratihi, termasuk menunjukkan ya, kekuasaan Allah, wa hikmatihi, dan hikmahnya, wa rahmatihi, dan rahmatnya, wa kulluha mujibatun lil imani wa tauhid wa hubullahi. Nah itu semua ya mujibatul lil iman, ya harus ya dengan adanya keimanan, wa tauhid, dan tauhid, ya tauhid tentu saja tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, ya termasuk tauhid asma wa sifat, dan harus juga ada kecintaan kepada Allah, wa hubullah wa raghbah ilaihi wa rahbah minhu, dan ya raghbah ilaihi itu senantiasa ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rahbah minhu, dan takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang-orang yang betul-betul beriman, ada tauhid dalam hati mereka, mencintai Allah, senantiasa berharap ya, kepada Allah, ingin mendekat kepada Allah, dan takut terhadap azab Allah, mereka itulah yang dijanjikan Allah tadi. Ya, dijanjikan Allah, nah, maka itu dibuktikan oleh Allah Ta'ala, mereka menaklukkan benteng Khaybar yang sangat kokoh itu. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian, kesimpulan yang pertama. Lalu yang kedua, ayat tadi menjelaskan bayanu hiratil kafir wa tirabu nafsihi wa takhabbutu qawlihi wa amalihi. Kebingungan orang kafir, termasuk kebingungan orang munafik, kegoncangan diri mereka, dan ya perkataan serta perbuatan mereka itu ya tidak sesuai, ya tidak sesuai. Jadi yang mereka katakan, yang mereka perbuat itu tidak sesuai. Nah, mereka katakan kalian itu dengki kepada kami, padahal mereka ya tidak taat kepada Nabi. Kalau mereka ingin ikut mendapatkan ghanimah perang Khaybar, harusnya mereka ikut ya bersama Nabi, tapi mereka tidak mau ikut yang pertama itu. Nah ini kesimpulan yang kedua. Yang terakhir kata saya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, zammu al-jahli wa takbihuhu. Ayat ini menerangkan tentang celaan terhadap kebodohan. Jadi kebodohan itu sesuatu yang buruk. Gitu. Innahu ya bi'sal wasfi yusafu bihil mar'u. Sesungguhnya kebodohan itu merupakan sifat yang sangat buruk. Ya. Seburuk-buruk sifat adalah kebodohan, yang dengan itu seseorang disifati yusofu bihi al mar'u, bodoh. Ya. Sampai-sampai Bapak Ibu dan sekalian, orang bodoh sendiri kalau kita bilang bodoh, dia ridho atau tidak? Tidak. Itu saking buruknya. Ya. Sampai orang bodoh pun nggak terima kalau dia bilang bodoh gitu. Iya kan? Nah itu nggak mau, padahal mereka bodoh gitu. Nah ini menunjukkan bahwa sifat bodoh itu buruk. Nah makanya orang mukmin itu tidak boleh bodoh. Bodoh itu apa? Kan tingkatan ilmu itu kata para ulama usul fikih ada 5. Bodoh itu paling rendah. Paling rendah. Bahkan tadi sampai orang bodoh sendiri nggak senang. Saking buruknya ini sifat bodoh itu. Nah yang pertama kan al-ilmu. Ilmu itu betul-betul dia tahu. Gitu, sempurna pengetahuannya. Kemudian nah,
Yang kedua itu az-zannu. Az-zannu itu ya pengetahuan, atau dalam bahasa kita disebut apa? Zon itu. Prasangka. Prasangka itu ada dasarnya sebenarnya. Ada dasarnya. Dia punya ilmu, cuma tidak yakin. Nah, tidak yakin 100%. Kalau al-ilm itu dia yakin 100% bahwa apa yang dia tahu itu benar. Yang kedua az-zon. Zon itu dia tahu, cuma tidak 100%. Kalau kadarnya kira-kira, kalau ilmu itu 100%, tingkat kebenarannya, kalau zon itu tingkat kebenarannya 70%, kemungkinan salahnya ada tetap 25%. Itu maka zon itu tingkat kebenaran. Nah, al-ilmu dan zon itu disebut ma'rifah. Ma'rifah itu pengetahuan. Pengetahuan seseorang itu ada yang mantap, ada yang nggak mantap gitu. Nah, yang nggak mantap disebut zon, yang mantap disebut ilmu. Ilmu dan zon itu namanya ma'rifah. Ma'rifah itu ya pengetahuan. Nah, ma'rifah ya. Lalu di bawahnya ada namanya asyak. Syak itu ragu. Ini benar nggak ya? Ini benar nggak ya? Nah, itu berarti tingkat kebenarannya 50%, tingkat kemungkinan salahnya juga 50%. Nah, di bawah asyak itu ada yang disebut dengan al-wahm. Al-wahmu, dia punya pengetahuan, tapi sangat minim. Sehingga tingkat kemungkinan salahnya itu lebih besar, 75%, tapi tetap ada kemungkinan benarnya hanya 25%. Itu namanya al-wahm. Jadi Bapak Ibu, kalau kita punya pengetahuan, tapi baru sedikit, kayaknya begini nih. Nah, berarti itu wahm namanya. Wahmun ya. Nah, di bawah wahmun itu jahlun. Nah, jahlun ini sempurna tidak tahunya. Ya. Nah, iya, itu jahal, bodoh. Nah, itu. Tapi ada yang lebih parah. Nanti jahal itu ada dua kategori. Ada jahlun. Ya, yang asli orisinil dia bodoh memang. Ya, karena ya dia nggak mau belajar gitu ya. Ada yang jahal tapi murakkab jahalnya. Bodohnya kuadrat. Orang yang nggak punya ilmu tapi sok tahu. Nah, itu namanya jahal murakkab. Orang nggak punya ilmu tapi sok tahu. Seakan-akan dia tahu banyak gitu. Itu namanya para ulama usul fikih menyebutnya jahal murakkab namanya. Bodohnya kuadrat bodohnya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, oleh karenanya seorang mukmin itu tidak boleh bodoh. Makanya diwajibkan nuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ya. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim agar dia bisa mengangkat kebodohan dirinya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jangan seperti orang-orang yang digambarkan di dalam ayat 15 surah Al-Fath ini. Mereka enggak tahu, tapi mereka nuduh Nabi. Wah, ini karena kalian hasad saja kepada kami. Padahal itu ketetapan Allah. Gimana, Pak? Tidak tahu kalau dirinya bodoh. Nah, dia tidak tahu kalau dirinya bodoh. Ya. Nah, itu jahal murakkab tuh kalau gitu itu. Kalau orang bodoh tapi dia tahu dirinya bodoh, itu jahil biasa. Tapi kalau orang jahil, dia tidak tahu kalau dirinya jahil, itu yang jahil murakkab. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian, ya, kesimpulan terakhir dari surah Al-Fath ayat 15. Sebelum kami akhiri, barangkali ada di antara Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang mau bertanya, kami persilahkan. Adakah? Tidak ada ya? Kalau orang-orang yang jadi penghuni neraka itu kita bilangnya bodoh. Iya. Tentu orang-orang yang para penghuni neraka itu sesungguhnya mereka itu orang-orang jahil gitu. Karena kalau dia orang paham, ya, di sini disebutkan yabqahun, ya, mereka itulah yabqahun. Yabqah itu faqih atau yabhamun, ya. Kalau dia paham, dia ngerti ilmunya, harusnya dia tidak masuk neraka. Karena semua udah diterangkan kan oleh Allah Ta'ala.
bagaimana supaya kita bisa masuk surga, gitu kan. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan kemenangan, kan? Mayyuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Kan udah clear itu sebenarnya. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Jadi gampang sebenarnya. Kalau ingin mendapat kemenangan, imma fid dunya wa imma fil akhirah, baik di dunia maupun di akhirat, udah taat saja sama Allah dan Rasulnya. Itu beres, menang itu pasti. Ya. Kemenangan yang hakiki tentu saja di akhirat ya. Nah, di akhirat pasti kalau dia taat kepada Allah dan Rasulnya, pasti dia masuk surga. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, karena Allah telah mengatakan faqad faza fauzan azima. Lah, kok ada orang masuk neraka? Berarti kan orang jahil dia. Bisa karena dia tidak tahu ayat-ayat yang menerangkan bagaimana cara supaya dapat menjadi menang, atau bisa jadi dia sebenarnya udah tahu, tapi dia nggak ngikuti sesuatu yang benar itu. Kan bodoh itu namanya. Ya, udah tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, dia nggak ikuti yang benar ya. Dia tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Berarti kan itu namanya jahil tadi ya. Ya ini. Kalau itu penghuni neraka itu manusia bodoh. Iya. Iya, manusia minal jahilin ya. Mereka itu golongan orang-orang yang bodoh. Betul sekali. Iya. Yang profesor ada kan, kalau yang profesor maka goblok, tapi masuk neraka profesor. Nah, ukuran pemahaman dalam timbangan syariat itu bukan gelar. Ya, sekali lagi ukuran pemahaman dalam timbangan syariat Islam itu bukan gelar. Orang bergelar profesor doktor belum tentu paham. Kalau menurut timbangan syariat, belum tentu paham. Gitu. Maka orang yang paham dalam timbangan syariat itu tadi bukan gelar, tapi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Itulah orang pinter itu. Ya, itu orang pinter itu ya orang yang taat pada Allah dan Rasulnya. Orang yang takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mensifati ulama dalam Al-Qur'an apa? Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Itu. Jadi orang alim, orang berilmu itu adalah mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jelas sekali keterangan dari Allah taala. Jadi ciri-ciri orang alim itu, orang berilmu itu, dia takut sama Allah. Lah kalau ada orang yang nggak takut sama Allah, berarti apa kesimpulannya? Lawan kata alim berarti jahil. Tadi kan, jahil, alim, yang atas jahil, yang bawah, yang atas alim, yang bawah jahil. Itu Pak Haris, buat sekalian ya. Tapi kalau sekarang kebalik. Gimana Bu? Yang jahil malah yang betul-betul bagus malah dijelaskan kalau bisa. Ya, mungkin fakta bisa jadi seperti itu ya. Memang Rasul sudah menyampaikan. Ya, nanti ada masa, ada suatu saat di mana orang-orang yang orang yang benar disalah-salahkan, orang yang salah dibenarkan. Itu nanti. Nah, orang berilmu direndahkan, orang-orang bodoh ditinggikan, bahkan dimintai fatwa gitu ya. Nah, dimuliakan. Akhirnya mereka berfatwa tanpa ilmu dan faqad dallu wa adallu, kata Nabi SAW. Maka mereka itu telah sesat dan menyesatkan. Memang akan ada nanti masa seperti itu. Nah, ini ya, Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian. Nah, jadi kalimat terakhirnya itu kata Nabi, faqad dallu wa adallu. Sungguh mereka itu telah sesat dan menyesatkan. Nah, itu Bu. Memang sudah di nas. Di nas itu apa? Sudah ditetapkan. Memang akan terjadi seperti itu. Nah, ini. Ya, yaitu Bu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Jadi kalau ada orang
perjalanan hidup. Hidup ini kemana? Ya. Orang goblok. Iya. Ya, pokoknya kemana? Punya rumah, punya istri, punya anak, punya mobil, ya udah itu hidup. Oh. Jadi hari-harinya habis hanya untuk ngurusin itu aja. Iya. Kalau akhirat dia nggak tahu. Itu kan orang yang tidak mau mikir, akhirnya dia bodoh itu. Berarti ada 3 pertanyaan yang dijawab, Pak. Dari mana asalnya, untuk apa, dan akhirnya mau kemana? Itu kan pertanyaan yang Iya. harus terjawab. Betul. Ya, kita ini dari mana, mau kemana, untuk apa. Nah. Ustaz yang harus menyampaikan apa itu pertanyaan ini. Ya jelas. Kita ini minallah, ya. Wa nasiru ilallah walillah, ya. Kita ini berasal dari Allah, ya. Kemudian kita berjalan untuk mendekat kepada Allah, dan semua apa yang kita lakukan harus hanya untuk Allah. Nah itu. Makanya kita itu diuji ya oleh Allah Ta'ala, tujuannya supaya apa? Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Tauhid rububiyah. Maksudnya kita mengesahkan Allah Ta'ala dalam seluruh penciptaannya, kerajaannya, pengaturannya terhadap alam raya ini. Hanya Allah lah yang mengatur seluruh alam raya ini, hanya Allah lah yang merajai seluruh alam ini, hanya Allah lah yang menciptakan seluruhnya, hanya Allah lah yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Itu tauhid rububiyah itu maknanya. Yang ngatur, kata Rabb itu yang ngatur, memelihara, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hanya meyakini Allah lah yang mengatur seluruh alam raya ini. Itu meyakini, mengimani hanya Allah, tidak ada yang lain. Yang ngasih rezeki itu hanya Allah. Itu. Masya Allah. Enggak, udah beberapa kali ketemu ya sama beliau ya. Itu tauhid rububiyah begitu Pak Bambang ya. Nah. Jadi kalau kita contoh gini Pak. Orang yang tauhid rububiyahnya kacau ya. Ketika dia mengira bahwa rezeki itu dari seseorang, dari bosnya gitu ya. Nah, dia itu bahwa rezeki itu tadi dia merasa ini dari mungkin bos dia, atasan dia dan seterusnya. Nah, jadi dia tidak meyakini kalau rezeki itu dari Allah. Nah, bosnya itu hanya perantara. Ya termasuk dia mungkin bisnis sendiri ya, usaha jualan apa dan seterusnya. Nah, dia mengira bahwa yang menyebabkan dia dapat rezeki banyak adalah kerja keras. Akhirnya dia betul kerja keras. Jualan 24 jam, sholat enggak, ditinggalin gitu ya. Karena dia kira dengan beginilah dia dapat rezeki gitu. Orang sholat dia enggak sholat gitu ya. Karena apa? Nah, ya kalau dia udah dapat harta kemudian sombong berarti sama dengan korun. Nah, itu yang dimaksud tauhid rububiyah. Allah juga menyebutkan manusia itu zaluman jahula. Pada umumnya begitu ya. Zalim, bahkan menzalimi diri sendiri. Ya. Jahil. Wa kana al-insanu zaluman jahula. Iya. Itu ketegasan dari Allah Ta'ala tentang keadaan manusia pada umumnya. Tapi tak ada manusia berilmu. Nah, manusia berilmu tadi cirinya apa? Cirinya takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang hanya takut kepada Allah itu adalah para ulama. Nah, mungkin bukan ilmuwan juga karena belum tentu ilmuwan takut sama Allah kan? Iya kan? Betul atau tidak? Ahli nuklir, ahli apa itu? Apa tuh kalau pas kita COVID kemarin? Ahli virus yang buat apa itu? Antivirus. Vaksin, ahli vaksin. Nah, itu kan orang ngira dia pintar gitu ya. Ahli vaksin belum tentu. Belum tentu. Kalau dia
membuat vaksin hanya untuk membuat orang lain bergantung kepada dia, memperkaya diri mereka sendiri, bahkan ternyata membahayakan misalnya, nah kan berarti orang itu pintar atau tidak? Nah, itu zalim. Nah, itu. Jadi ya itu. Jadi cirinya sebenarnya gampang. Allah sudah terangkan semua. Ciri-ciri orang alim itu, ciri-ciri orang berilmu itu pasti takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang gelarnya panjang, ya, tapi kok perilakunya, kata-katanya tidak menunjukkan ketakutan kepada Allah taala, berarti orang itu kesimpulannya apa? Ya, bodoh. Bergelar tapi bodoh dalam perspektif syariat gitu. Allah. Di neraka itu profesor sekamar dengan topet itu bukan mandinya luar biasa. Alah prof, ini bodoh aku. Iya. Korupsi jadinya kayaknya sekamar dengan copet. Maksudnya itu Pak. Jadi tahanan dan tahanan. Ya, kan dia benar profesor. Tapi masuk neraka, di neraka itu ada copet, ada pelacur. Jadi si pelacur ini ngomong, bro, nah jadi kamu akhirnya masuk sekamar sama aku. Untuk apa ilmu yang prop-prop itu? Kira-kira begitu gitu ya. Kira-kira begitu. Ya, ya. Ya kalau Bapak Ibu coba terakhir nih, buka surah Ibrahim ayat 21 coba. Dibuka surah Ibrahim ayat 21. Nah. Surah ke-14 ayat 21. Coba, ya ini kan cerita tentang orang ya tokoh, orang sombong, para pengikut yang lemah itu ya. Coba, udah ketemu? Coba baca tuh ya. Iya, surah Ibrahim ayat 21. Ya, Allah bilang apa? Dan mereka semua di padang mahsyar untuk menghadap kehadirat Allah. Nah, Orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan kami dari azab Allah walaupun sedikit saja? Mereka menjawab, sekiranya Allah memberi petunjuk pada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk padamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh atau bersabar. Kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Nah, Pak, Bu, itu ya. Ini gambaran dari Allah Ta'ala tentang nasib para tokoh dan pengikutnya. Para tokoh dan pengikutnya. Biasanya orang-orang tokoh-tokoh yang punya gelar macam-macam kan banyak orang ngikutin kan. Diikuti. Terus tokoh-tokoh itu sombong, pengikutnya kan lemah itu ya. Maka ya udah kita ikut tokoh saja. Nah ini Ibu sekalian. Nah ternyata mereka semua diazab oleh Allah Ta'ala. Karena tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi, nah tadi ini. Orang-orang lemah di sini ya lemah ilmunya termasuk mereka ya. Jadi ikut orang yang lemah ilmunya kan pasti cuma ikut aja kan. Udahlah kita manut saja. Tokoh-tokoh kita ikuti saja. Nanti selamat kita. Nah, sementara tokohnya semakin sombong dengan itu kan. Nah nanti ternyata di akhirat mereka itu ya menyesal. Para pengikutnya itu bilang ya sungguh kami dulu inna kunna lakum taba'a. Sesungguhnya kami dulu ikut kalian, mengikuti kalian. Nah, fahal antum mugnuna anna min adabillahi min syai'. Nah, sekarang bisa enggak kalian menghindarkan azab Allah dari kami sedikit saja? Mereka diazab juga ternyata para pengikut itu diazab juga sama. Para pengikut dan yang diikuti, tokoh yang diikuti ketika mereka tidak taat kepada Allah dan Rasulnya akan sama-sama diazab oleh Allah Ta'ala. Yang ngikutin nanti menyesal. Gitu ya. Lalu mereka minta kepada tokohnya. Tadi. Fahal antum mugnuna anna min azabillahi min syai'. Nah, dapatkah kamu atau kalian menghindarkan kami dari azab Allah? Sedikit saja kata mereka. Apa lalu kata tokoh-tokoh itu?
Qalu lau hadanallah la hadainakum katanya. Itu kata mereka. Ya, sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, maka kami pun akan memberi petunjuk kepada kalian. Mereka waktu di dunia dapat petunjuk nggak? Ya sebenarnya dapat kan. Al-Quran ini hidayah. Tapi mereka nggak mau ngikutin. Ya, tapi menyesatkan tadi para pengikutnya. Akhirnya si tokoh itu pun bilang kepada para pengikutnya, udahlah ya bahasa kitanya, sawaun alaina ajazina am sabarna malana mim mahis. Sama saja kita ini. Kita mengeluh di neraka atau kita sabar, diam saja, kita tetap nggak bisa lari dari siksaan Allah ini. Ya, kita ngeluh, nangis-nangis. Ya, kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, itu disebutkan riwayat, Bapak Ibu. Jadi tokoh itu bilang kepada para pengikutnya, itu loh orang-orang mukmin di surga, mereka senang, bahagia. Kenapa? Karena dulu ketika mereka hidup di dunia, mereka sering menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita nangis yuk katanya. Ngajak pengikutnya nangis. Harapannya supaya diringankan azabnya. Mereka nangis-nangis, ternyata la yanfa, tidak ada manfaatnya tangisan mereka. Maka sawaun alaina ajazina am sabarna. Oh, ternyata tangisan kita tidak ada manfaatnya. Udah, mereka kata si pemimpinnya itu, dulu orang-orang yang di surga itu, mereka itu waktu hidup di dunia mereka sabar menghadapi seluruh ya musibah yang menimpa mereka, mereka bersabar. Ya, akhirnya apa? Akhirnya oleh Allah dimasukkan ke dalam surga. Nah, sekarang yuk kita sabar aja. Gak usah nangis. Ya, kita sabar dengan siksaan ini. Tahan aja udah. Ternyata ada nggak manfaat kesabarannya? Tidak. Akhirnya apa? Malana min mahis. Kita ini nggak bisa lari gitu. Nggak ada tempat lari ya, dihabisi terus. Itu sekalian. Maka ya Allah bilang apa? Fazuku falan nazidakum illa azaba. Ya, rasakanlah siksa neraka itu dan kami tidak akan tambah kecuali azab. Oh, tambah putus asa itu. Ya, orang yang di neraka itu tidak akan Allah tambah kecuali azab yang akan Allah tambah. Fazuku falan nazidakum illa azaba. Itu. Nah, ya, gimana Ustaz? Itu kebanyakan pengikut itu sering pasrah. Wah, kita jadi tokoh. Nanti kan tidak tanggung jawab mereka. Nah, iya. Kita disalahkan karena kita hanya bukti salah benar mereka kebanyakan seperti itu. Iya, betul. Maka jangan jadi muqallid. Kalau kita punya akses kepada ilmu, jangan muqallid. Ikut-ikut itu jangan. Kecuali kalau kita nggak punya akses sama sekali terhadap ilmu, terhadap majelis ilmu. Kalau ada akses, apalagi kita bisa baca kitab gitu ya, itu jangan jadi muqallid, tapi jadilah muttabi. Jadi muttabi. Manusia itu secara garis besar, ya ada dua. Yang ketiga sebenarnya ada, cuman berat yang ketiga. Yang pertama muqallid. Pokoknya ikut aja udah, ikuti Kiai Fulan, ikuti Ustadz Fulan, beres sudah urusan. Kalau toh salah kan yang tanggung jawab beliau, ya kita nggak akan kena. Enggak, dikira begitu. Tokoh yang kita ikuti salah, kita jadi salah, kita akan dihukum atau tidak? Iya. Itu sama semuanya. Gitu. Maka ya itu namanya zammut taklid. Ngikut itu tanpa ilmu dicela. Maka jangan jadi muqallid, jadilah muttabi. Muttabi itu apa? Ittiba, ngikutin. Apa itu ittiba? Qabulu qauli ahad wa anta tadri min aina ma'khazahu. Itu. Anda menerima perkataan seseorang dan Anda tahu perkataan orang itu dasarnya apa. Itu namanya muttabi. Kalau kita menerima perkataan seseorang, ya, qabulu qauli ahad wa anta la tadri min aina ma'khazahu, kita nerima perkataan seseorang dan kita nggak ngerti dasarnya mana, lalu kita terima saja, ini namanya muqallid. Nah, maka Bapak Ibu penting kita bertanya ketika diberitahu tentang suatu amalan. Itu saat Bapak Ibu bertanya, dalilnya mana? Nah, itu bagus itu. Nah, mungkin itu ya. Ya itu orang berilmu pasti begitu, dia akan nanya gitu.
peka betul kepada Allah menghargai betul ulul albab itu ya. Ya, tentu saja. Ini diciptakan untuk mereka yang ulul albab, yang paham. Jadi otaknya jangan dibuka, pikir yang benar. Ya. Saya kira ulul albab itu Allah benci kepada mereka yang tidak menggunakan akal. Ya, betul. Betul, ya. Ya, maka dalam surah itu kan Ali Imran itu ya. Nah, itu dia jelaskan. Siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan seterusnya, itu ya. Jadi itu. Jadi Bapak sekalian, maka ya kita diberi akal oleh Allah taala, ya, maka gunakanlah untuk memahami ayat-ayatnya, ya. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira ini Bapak Ibu sekalian ya yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf jika apa yang kami sampaikan ada kesalahan. Dan kita akhiri ya dengan berdoa yang biasa dibaca oleh Nabi SAW di akhir majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma yuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma yuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbaru hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah menimpa agama kami. Jangan Engkau jadikan dunia sebagai tujuan terbesar hidup kami. Jangan Engkau jadikan dunia sebagai tujuan tertinggi ilmu kami, ya Rabb. Wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Dan jangan Engkau kuasakan kepada kami orang yang tidak sayang kepada kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.